in everything we do. Yes, Lord, be glorified in everything we say, and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Shalom warga kerajaan. Masih di dalam bagaimana nurturing, menumbuh kembangkan anak-anak kita, our next generation. Kita harus tahu kita berada dalam zaman apa. Pada akhir zaman akan ada masa yang sukar. 2 Timotius 3 menjelaskan salah satu yang menurut saya adalah yang sangat dan paling sukar bukan yang di luar kita, tapi yang di dalam rumah kita. Di sana dikatakan disobedient to parents. Tidak tunduk, tidak menurut, tidak hormat, tidak menghargai orang tua. Karena itu sebelum yaitu peperangan rohani dalam Efesus pasal 6. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Maka diaturlah oleh Rasul Paulus di dalam ayat pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Terjemahnya kurang bagus. Karena bahasa Inggris, for this is right. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Honor di sini bukan lagi yaitu cuma taat, tapi menghormati. Ini satu perintah yang penting seperti nyata janji ini. Apa janjinya? Apa rewardnya? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Karena itu waktu saya ada di rumah sakit, nomor satu saya periksa hubungan saya dengan Bapak Sorgawi, ya, Bapak Jasmani sudah tidak ada ibu saya, ada Bapak Rohani saya. Apakah saya menghormati mereka atau tidak? Karena itu menentukan apakah saya akan berbahagia dan dipanjangkan, dilanjutkan umur saya di bumi. Dan seperti Anda sudah dengar, cuma dalam 3 hari secara ajaib, I was recovered. Langsung swab test pertama negatif, lalu kemudian hari yang kelima juga swab test kedua juga nyatakan negatif. Ternyata kalau kita itu menurut firman Tuhan ada reward. Tapi kalau melanggar firman Tuhan, yang datang bukan berkat, melainkan kutuk. Masih ingat apa yang terjadi pada keluarga pada Nuh? Karena itu sudahlah, jangan pikirkan yang di luar, periksa yang di dalam. Saya melayani Tuhan 41 tahun ini. Maka saudaraku saya bisa berkata dengan sangat jelas bahwa banyak orang tidak berbahagia sederhana. Periksa hubungannya dengan otoritasnya. Dan yang bukan yang paling jauh, kalau tidak bisa menghormati yang kelihatan, bagaimana yang tidak kelihatan.
Saya dalam satu seri selama bulan ini akan mengajarkan anak-anak yang berbahagia dan panjang umur karena menghormati orang tuanya. Di dalam hidup saya mengeterapkan ini dan bagaimana saya belum dikarunia anak secara jasmani, tapi dikarunia anak-anak rohani. Tetapi Tuhan izinkan saya memelihara orang tua saya. Mulai dari ayah masih ada, ayah dan ayah mertua. Sekarang ada ibu saya, ibu mertua saya. Dan tadinya ada 2 tante saya yang lain, kakak dan adik dari ibu saya. Yang semuanya ada di rumah. Dan seminggu lagi saya akan memperingati ulang tahun ibu saya ke-98. Beliau panjang umur dan saya juga dipanjang umurkan di bumi. Dan ini perintah. Ingat apa yang saya ajarkan dalam bulan yang lalu. Ada tunduk, ada taat, ada hormat. Tunduk, taat, hormat. Karena perintah ini bukan anjuran, ini bukan nasihat. Mau diberkati, mau panjang umur, hormati orang tuamu. Tuhan memberkati kita semua. Ada banyak hal yang baik dari Amerika, tapi ada yang buruk. Yang buruknya apa? Diajarkan tidak menghormati orang tua. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Bumi dan langit akan berlalu, firman Tuhan. Janji Tuhan dan hukum-hukum Tuhan tetap berlaku. Honor your father and mother. Supaya berbahagia engkau. Berbahagia engkau warga kerajaan dan panjang umurmu di bumi. God bless you. Ini kunci kerajaan sorga. Terimalah. Amin. Shalom Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya Dina. Di sini saya sebagai manajer keperawatan Rumah Sakit Siloam Balikpapan. Hari ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang vaksinasi. Kita tahu bersama, COVID adalah penyakit yang menular yang berdampak kepada seluruh aspek masyarakat. Nah, salah satu cara untuk menghindari COVID adalah dengan vaksinasi. Sebelum vaksinasi kita tahu bersama bahwa kita harus mencuci tangan, yakinkan bahwa tangan kita selalu bersih,
tidak menyentuh area mata, hidung maupun mulut yang merupakan pintu gerbang masuknya virus. Yang kedua, kita memakai masker. Ingat, dimanapun kita berada, keluar dari rumah pun kita harus menggunakan masker. Bahkan, bila ada keluarga kita yang terkena virus di rumah, masker pun harus kita gunakan. Yang ketiga, menjaga jarak. Jarak yang dianjurkan adalah lebih dari 1,5 meter. Sehingga di mana kita melihat ada kerumunan, udah pasti kita hindari. Nah, kita akan masuk kepada vaksinasi itu sendiri. Kenapa vaksin merupakan salah satu juga mencegah COVID-19. Mungkin kalau bilang vaksin, bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin tidak sering mendengar. Tapi kalau bilang imunisasi, tentunya kita sudah tahu dari mulai masa kecil kita juga sudah mengalami yang namanya imunisasi. Nah, tujuan dari imunisasi atau vaksin ini adalah bisa menimbulkan kekebalan tubuh buatan. Dari mana? Dari virus yang dilemahkan. Jadi, supaya apabila kita terkena dengan virus yang beneran yang masuk ke tubuh kita, maka tubuh kita sudah siap untuk melawan virus tersebut. Semakin banyak orang yang diimunisasi, maka semakin rata kekebalan tubuh masyarakat. Sehingga virus kehilangan tempat untuk mencari orang di mana dia hinggapi. Untuk itu, pemutusan terhadap rantai penularannya bisa kita lakukan. Nah, pertanyaan sekarang, amankah vaksinasi itu? Vaksinasi sudah melalui berlapis-lapis penelitian, sehingga uji coba yang dilakukan oleh ilmuwan sudah membuktikan bahwa vaksinasi aman buat kita semua. Vaksinasi tentunya mempunyai efek samping, tetapi kita tidak usah perlu takut karena efek samping yang ditimbulkan oleh vaksinasi ini bisa dikatakan cukup ringan. Makanya pemerintah menganjurkan vaksinasi ini dilakukan di tempat-tempat pelayanan kesehatan sehingga dapat mengantisipasi kalau terjadi efek samping tersebut. Nah, sekarang tidak perlu lagi takut untuk divaksin. Saya Dina, ayo jangan takut divaksin. Mari kita semua siap divaksin. Vaksin, dukung, nggak usah takut, dukung pemerintah ya, aman kok. Nah, kegiatannya sudah duluan. Nggak sakit kok. Nggak sakit, nggak sakit. Siap. Setelah divaksin, ada observasi, tunggu 30 menit. Jadi nggak perlu takut ya, aman. Vaksin yes. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dalam ibadah online di pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin, amin, amin. Oke, ada beberapa hal yang penting yang ingin saya sampaikan sebelum kita memulai ibadah kita. Ada berita baik bagi Bapak Ibu yang sudah kangen, rindu untuk ibadah secara onsite, offline di RCC Novotel. Mulai bulan April, minggu pertama bulan April, kita akan segera mulai ibadah onsite. Jam berapa? Setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang. Pendaftaran tetap, jadi Bapak Ibu nanti saya segera akan mengirimkan link pendaftarannya
klik saja linknya, lalu isi formulir yang ada di situ, pilih jamnya, jam 9 atau jam 11. Kuota hanya untuk 30, sekali ibadah 30 orang ya. Kalau 30 orang terpenuhi, berarti Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi daftar secara online lewat Google Form. Oke, siapa saja yang boleh beribadah? Yang tidak boleh adalah anak-anak. Rocky tidak ada ibadahnya, jadi Bapak Ibu mohon maaf, Rocky masih ibadah secara online. Jadi tidak diperkenankan untuk datang di RCC Novotel. Kemudian yang tidak boleh juga adalah mereka Bapak Ibu yang sudah senior, yang sudah di atas 55 tahun ke atas ya. Tapi jangan takut, ibadah online tetap ada. Yang boleh datang adalah mereka yang masih muda, berkeluarga muda, datang, tapi ingat protokol kesehatan tetap ditegakkan, tegas dan disiplin. Di RCC, Bapak Ibu kalau mau masuk harus cuci tangan dulu, lalu ada petugas yang akan cek suhu badan saudara, kemudian di dalam RCC akan ada hand sanitizer, dan kursi-kursi diatur secara berjarak aman. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau mau datang ibadah secara onsite di RCC, karena protokol kesehatan diterapkan secara ketat di RCC Novotel. Oke, jadi doakan kita akan segera memulai ibadah onsite pada minggu pertama bulan April. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, KK, istilah baru di dalam Komsel ya. Dulu kita pakai istilah KM, komunitas mesianik. Sekarang kita pakai istilah KK, komunitas kerajaan. Jadi jangan asing lagi dengan kata atau istilah KK, komunitas kerajaan. Bapak Ibu, Gembala KM yang mau ber-KK di tengah minggu, silahkan hubungi saya yang membutuhkan link Zoom untuk ibadah secara online, hubungi saya. Saya akan menyediakan link untuk KK secara online bagi Bapak Ibu. Oke, itu aja pengumuman yang ingin saya sampaikan, tambahan. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hati, fokus kepada Tuhan, miliki hati yang menyembah, dan ikuti semua rangkaian ibadah dari awal sampai akhirnya dengan takut dan hormat kepada Sang Raja. Dia hadir bersama kita di rumah kita masing-masing. Haleluya! Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah,
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Selalu di dalamku Engkau Tuhan. Kaulah pengharapan kami, Yesus. Kau Raja yang berkuasa, Kau Allah yang hidup, berdaulat dalam kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, Yesus. Segenap hati kami bersyukur, jiwa kami memuji Engkau. Engkau yang bertata, Yesus Tuhan. Kami beri hormat, kami beri pujian, segala pengagungan bagi-Mu, Yesus. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam
kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dance is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, sungguh besar Kau Yesusku, sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku. Kami bersyukur Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yes, akhirnya lepas masker. Kenapa? Karena sekarang di setiap kali kita akan mengadakan pelayanan online seperti ini, kita menggunakan prokes baru, yaitu setiap yang melayani harus dites antigen dulu ya. Jadi sudah melewati proses itu. Jadi relatif lebih aman kalau melepaskan masker. Puji Tuhan. Dan doakan Bapak Ibu supaya dalam pelayanan berikutnya setiap kali pelayanan online begini SOP yang sama akan diterapkan untuk semua pelayan termasuk praise and worship. Jadi kita bisa saling menjaga dan tetap terus melayani Tuhan. Kita berdoa dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa membuka hati sama-sama untuk mengizinkan Tuhan bicara. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami bisa kembali beribadah secara online. Walaupun secara online kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami percaya ibadah ini tidak lebih kurang nilainya dibandingkan ibadah seperti yang kami biasa lakukan di gedung gereja. Engkau tetap menikmati ibadah kami karena kami melakukannya dengan hormat, dengan respek, dengan rasa syukur, dengan ucapan terima kasih atas segala pemeliharaan, pembelaan, dan perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Sekarang Tuhan bicara kepada kami lewat hamba-Mu, karena kami sangat menundukkan diri kami, mendedikasi hidup kami untuk selalu jadi seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing
keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, di dalam profesi dan panggilannya yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk mengerti lebih jauh lagi akan firman Tuhan saat ini. Kami antusias untuk dengar firman Tuhan, bicara buat kami, dalam nama Yesus. Amin. Ya, sekarang judulnya adalah iman dan firman. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya langsung ingat, sekaligus mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa tahun lalu di ibadah online di awal-awal sekitar bulan April, Mei, Juni, kita pernah belajar sama-sama serial iman, ya. Seperti ini, kita pernah belajar iman dan imun. Ingat ya, kita pernah belajar iman di dalam normal yang baru, faith in the new normal. Kita pernah belajar musim iman, seasons of faith. Kalau lihat slide-slide ini, saya harap saudara mengingat kembali, kita pernah belajar ini. Kita pernah belajar bahwa dalam musim iman, kita memiliki 3 alasan mengapa menyebut musim khusus ini, alias musim pandemi ini adalah musim iman. Karena 3 alasan ini, saya ingatkan kembali. Karena kita menghadapi musim yang ekstrim, yang extraordinary. Ya, tidak terbantahkan ini adalah musim yang luar biasa, extraordinary. Karena di musim ini untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, setidaknya di generasi kita ini, ya seperti ini keadaannya. Anda tahu sendiri kan, semuanya di rumah dan ya begini, seluruh dunia begini ya karena pandemi. Jadi extraordinary. Alasan yang kedua, karena ini musim yang luar biasa harus dihadapi secara luar biasa, ya. Dan yang ketiga, cara yang luar biasa itu hanya bisa terjadi dengan iman. Nah, makanya kita sebut ini sepanjang musim ini adalah musim iman, di mana iman kita sangat di-challenge, ditantang, dan Alkitab bilang orang benar hanya hidup oleh iman, ya. Jadi hanya orang benar yang bisa hidup, bukan sekedar hidup sekali lagi, tapi hidup oleh iman, oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga pernah belajar iman dan hikmat. Ingat slide ini, bahwa iman dan hikmat seperti sayap kiri kanan. Dia tidak bisa sendirian, ada iman. Dan sayap berikutnya ada hikmat, gitu ya. Kita pernah belajar juga ketika hikmat Tuhan datang dalam konteks pelajaran iman, kita belajar serial hikmat juga. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan tepat minggu lalu kita belajar auto iman. Dan saya ingin review kembali ayat yang kita baca minggu lalu, Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dalam terjemahan lain dikatakan apa? Sekarang orang yang benar akan hidup dengan iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi Alkitab bilang, sekarang orang yang benar akan hidup dengan iman. Katakan sekarang. Kalau coba kita aplikasikan kata sekarang, ya sekarang. Bahwa dalam musim sekarang ini, hanya orang benar yang akan hidup, akan tetap hidup dengan iman. Ya, hanya orang yang benar yang akan tetap hidup dengan iman. Siapakah orang yang benar itu? Tadi kita sudah baca, konteksnya bilang apa? Mereka yang tidak mengundurkan diri. Aku tidak berkenan kepada mereka yang mengundurkan diri. Jadi siapa orang yang benar? Orang yang benar adalah orang yang tidak mundur imannya, tidak mundur dari iman. Dan tentu saja seperti yang Bapak Ibu kita semua alami, ada banyak godaan yang menantang iman kita untuk beriman atau tidak beriman. Gitu ya. Sampai ada orang mengejek orang beriman, makan untuk iman. Pakai hikmat dong. Nah, jadi mereka membenturkan antara iman dan hikmat. Padahal sebenarnya hikmat adalah tindakan iman yang bekerja oleh akal budi yang diinspirasi oleh firman. Hikmat dan iman harusnya tidak bisa dibenturkan. Karena kita bicara hikmat, kita selalu bicara tindakan iman. Hikmat adalah tindakan iman
yang diinspirasikan oleh firman. Kita sudah belajar tahun lalu. Saya kasih lagi slides-nya. Waktu kita belajar iman dan hikmat, ada burung Raja Wali itu, saya pernah kasih tahu dia punya definisi hikmat. Hikmat adalah apa? Iman dalam perbuatan yang diinspirasi firman. Jadi, yes, iman harus ada perbuatannya. Yes, iman harus pakai pengetahuan. Tapi jangan lupa, konteks pengetahuan Alkitab bilang kalau bicara soal iman, pengetahuan yang benar akan Tuhan, akan Yesus, pengenalan akan Yesus. Itu konteks pengetahuan dalam iman, gitu. Jadi saudara dikasih Tuhan, tidak bisa kita benturkan antara iman dengan hikmat. Tapi di masa-masa sulit hari-hari ini, waktu-waktu yang lalu, untuk hidup beriman sangat sulit. Ya, untuk hidup benar sangat sulit. Makanya hanya orang benarlah yang akan hidup oleh iman. Ya, kalau dia tidak benar, dia tidak bisa hidup oleh iman. Alias dia mengundurkan diri dari iman. Lelah hidup beriman. Kalau coba saya konkretkan, lelah untuk hidup jujur. Lelah untuk murah hati. Lelah untuk mengampuni. Lelah untuk bersuka cita. Lelah untuk antusias. Jenuh saya. Nah, hati-hati. Anda yang jenuh, jangan sebentar lagi Anda mundur dari iman. Dan hanya orang benar yang hidup oleh iman. Kalau Anda mundur dari hidup dalam kebenaran, Anda tidak akan pernah bisa hidup yang sesungguhnya. Tentang iman dan hikmat. Iman bisa bertemu dengan akal budi. Oleh karena ada hikmat. Oke? Jadi iman dan akal budi itu bisa ketemu. Ketemunya karena apa? Karena hikmat. Hikmat adalah tindakan iman yang didasarkan firman. Oke, saya perjelas dulu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita beriman untuk bangun gedung gereja. Dan kita beriman gedung yang bagus, yang terbaik, yang menampung jemaat yang lebih banyak dari kapasitas yang kita punya saat ini. Dalam situasi sulit seperti ini, kok yang mau bangun? Itu iman. Kita berani melangkah untuk membangun. Tapi hikmat akan tolong kita untuk mewujudkan pembangunan. Jadi iman ada untuk membangun, tapi hikmat yang akan menolong kita untuk mewujudkan iman kita. Jadi iman dan hikmat tidak bisa dibenturkan. Iman hanya bisa dibenturkan dengan apa? Keduniawian. Jadi iman tidak bisa dibenturkan dengan hikmat harusnya. Iman hanya berbenturan dengan keduniawian. Nah sekarang saya mau bilang ya, orang yang duniawi kadang-kadang pakai bahasa itu. Pakai hikmat dong. Padahal sebenarnya mereka duniawi gitu ya. Mereka tidak mau melakukan tindakan iman. Mereka bilang pakai hikmat. Padahal mereka tidak mau melakukan tindakan iman. Terus mereka bilang pakai hikmat. Padahal pakai hikmat adalah tindakan iman yang diinspirasi oleh firman. Bukan hikmat sembarangan, gadungan, tapi hikmat Tuhan. Yang diinspirasi oleh firman. Itu hikmat. Nah, iman hanya bisa dibenturkan, tidak bisa ketemu dengan keduniawian. Minggu lalu kita sudah belajar. Orang yang pikirannya duniawi tidak bisa mengerti hal-hal yang dari roh Tuhan. Jadi orang yang duniawi tidak bisa diajak beriman. Gampangnya ngomong begitu. Sulit diajak beriman karena pikirannya duniawi. Nah saya mau kita belajar ini untuk kemudian kita evaluasi diri kita. Supaya kita auto iman. Kalau kita tidak auto iman, coba cek lagi. Gitu-gitu ya. Jangan-jangan kita sedang dikuasai oleh keduniawian. Ketakutan yang mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Jadi iman harusnya tidak berbenturan dengan akal budi karena ada hikmat Tuhan di situ yang didasarkan oleh firman. Iman hanya berbenturan dengan keduniawian. Baiklah, ada 3 sikap orang benar yang hidup oleh iman menurut konteks Ibrani 10 yang kita baca di atas tadi. Ada 3 sikap orang benar yang hidup oleh iman. Yang pertama, sikap yang pertama adalah keteguhan iman dan pengharapan. Ibrani 10:22 bilang begini, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang apa? Teguh.
Katakan iman yang teguh. Oke, katakan keyakinan iman yang teguh. Yes, keyakinan iman yang teguh. Marilah kita apa? Teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi sikap yang pertama adalah keteguhan iman dan keteguhan pengharapan di dalam Tuhan. Saya rindu mengajak seluruh keluarga rohaniku, Rock Balikpapan dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari, milikilah keteguhan iman. Firman Tuhan bilang begitu. Milikilah pengharapan yang teguh. Sebab sekali lagi, hope is the last defense of faith. Pengharapan adalah pertahanan terakhir dari iman. Seseorang yang tidak punya pengharapan, dia tidak punya apa-apa lagi. Sebab itu sudah di ujungnya dari iman gitu ya. Makanya milikilah pengharapan Bapak Ibu. Pengharapan seperti apa? Bacalah firman supaya muncul pengharapan. Bukan pengharapan yang menghibur diri. Bukan pengharapan kosong yang berasal dari keduniawian. Oh, adakah pengharapan kosong dari keduniawian? Ada. Harapan-harapan yang duniawi. Harapan hanya untuk diri sendiri, untuk kaya raya, untuk bahagia, tidak peduli apapun yang dilakukan. Ada juga harapan seperti itu, ya. Harapan yang duniawi. Enggak, harapan yang dimaksud ini adalah harapan yang menjadi harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita menemukan harapan Tuhan, kita punya mata yang bercahaya untuk memandang masa depan kita, kita akan teguh berpegang pada keyakinan iman kita bahwa kita akan menggenapi semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak saya akan perkasa di bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa. Nah, itu harapan berdasarkan firman Bapak Ibu. Harapan seperti ini yang kiranya membangkitkan kita semua. Bahwa anak-anak cucu orang percaya tidak akan minta-minta roti. Kita bilang begitu, itu harapan. Haleluya. Harapan buat kita untuk percaya bahwa anak cucu saya mendapat tempat di bangsa-bangsa. Perkasa di bumi. Bahwa Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Tuhan merancangkan hari depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Itu firman semua. Itu harapan kita. Saudara punya firman? Saudara punya pengharapan? Tidak punya firman? Cuma hibur-hibur diri saja itu. Saudara tidak punya apa-apa sebenarnya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sikap yang pertama, teguhlah dalam iman dan pengharapan. Itu orang benar yang akan hidup oleh iman. Sikap yang kedua, tidak sendiri. Punya lingkungan iman yang sehat. Sekali lagi, tidak sendiri, dia punya lingkungan iman yang sehat. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Komsal ini Bapak Ibu. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baik konteksnya bicara soal kebenaran, kehidupan yang benar. Melakukan kebenaran, itu pekerjaan yang baik. Jadi, nomor 2, selain kita meneguhkan iman kita, keyakinan kita, harapan kita, yang kedua, kita harus punya lingkungan yang kondusif untuk menjaga suhu iman. Bayangkan Anda bergaul dengan orang yang kata-katanya itu melemahkan, kecewa, jenuh, dongkol, sakit hati, ngomongi orang, ngomongi pemerintah. Rasanya orang-orang yang sulit untuk dipuaskan. Selalu ada yang kurang. Sulit bersyukur. Aduh, itu kalau teman KM, ya memang harusnya tidak boleh bergaul sih. Tapi sudah teman, KM, kakak ya. Kalau sudah teman kakak, waduh ya kita harus kuatkan dia. Kalau dia bukan lingkungan kakak kita, keluarga kerajaan, komunitas kerajaan, atau lingkungan keluarga rohani di gereja kita, saya mau ingatkan, jauhi pergaulan dengan orang yang merusak atau mengambil energi iman saudara. Gampang melihatnya lah ya, gampang ya. Orang sakit hati itu cenderung menyakiti sebenarnya ya. Kenapa? Karena dia trauma dengan rasa sakit. Nah gitu ya. Jadi orang yang sakit hati cenderung menyakiti karena punya rasa trauma dengan rasa sakit. Nah, kalau orang yang model begitu suka ngomong yang melemahkan iman, ngomongi orang, sudah dikasih Tuhan. Itu bukan lingkungan yang sehat. Tapi kalau dia teman kakak, teman sel group, ya mau tidak mau harus dikuatkan Bapak Ibu ya. Karena saya lihat memang tidak semua dalam kondisi iman yang terjaga. Tapi kalau ada orang yang excuse
Pak, enggak semua orang kan imannya seperti itu. Iya betul sih, tapi kasihan orang yang begitu kan. Kalau kita sih jaga iman, auto iman. Tapi orang yang seperti itu, sebentar-sebentar percaya, sebentar-sebentar sukacita, sebentar-sebentar lemah, sebentar-sebentar jenuh Bapak dikasih Tuhan. Orang yang begitu tidak akan pernah bisa mendapatkan bagian yang terbaik dari yang Tuhan sudah siapkan. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga suhu imannya. Up and down, dia pikir itu biasa. Itu tidak baik. Makanya saya mau ingatkan, mari kita ya keluarga besar Rock Balikpapan yang punya Komsal, punya KK, komunitas kerajaan. Mari kita bersepakat yuk, kita menjadikan lingkungan kita ini lingkungan iman. Katakan sama-sama lingkungan iman. Yang kita ucapkan iman, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran. Walaupun itu manusiawi, namun biarlah kita auto iman, kita melihat dari cara terpandang Tuhan. Sebab dunia penuh dengan kekecewaan, dunia penuh dengan ketakutan, dunia penuh dengan kekhawatiran. Saya bersyukur pemerintah kita oleh Presiden Jokowi, narasinya selalu narasi yang optimis, narasi yang berani, yang berpengharapan. Kita butuh pemimpin yang demikian. Oleh sebab itu, soal dikasih Tuhan, yang kedua, jangan sendirian. Punyalah lingkungan iman yang sehat. Coba pilih. Nah, pilih, miliki Komsal, miliki KK, keluarga rohani di gereja sebagai lingkungan iman yang sehat. Pelihara itu. Jaga suhunya. Kalau sudah mulai dingin suhu imannya, bakar lagi. Saling memotivasi. Alkitab bilang kan saling memperhatikan dan saling support. Saling mendorong dalam kasih. Itu ayatnya barusan kita baca. Ibrani 10:24. Saling support, saling memperhatikan, saling Komsal, komunitas saling ingatkan, saling memotivasi, dihangatkan lagi, dipanaskan lagi waktu mulai putus asa. Mari, jangan, kita tidak bisa sendirian. Tapi kita harus lihat lingkungan mana yang kita akan bergaul untuk menjaga suhu iman kita. Yang ketiga, yang terakhir, sikap yang pertama kan untuk punya keyakinan akan iman dan pengharapan yang teguh. Yang kedua, tidak sendirian, punya lingkungan iman yang sehat. Sikap yang ketiga adalah tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Baca dulu ayatnya. Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Garis bawahi kata pertemuan. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Di dalam masa pandemi kita banyak ibadah online. Perhatikan ayatnya bilang, supaya kita tidak menjauhkan diri, bukan dari ibadah. Perhatikan. Dari apa? Saya garis bawahi. Dari pertemuan ibadah. Katakan pertemuan. Nah, cuma pertemuan di masa pandemi sifatnya online. Yes, tapi itu pertemuan kan? Pertemuan secara virtual. Jadi kalau ada orang bilang begini, saya tidak mau ibadah online, saya bisa ibadah sendirian. Baca Alkitab. Lihat ayat ini bilang, jangan jauhkan diri dari pertemuan. Bukan dari ibadahnya saja, tapi pertemuan ibadah. Katakan sama-sama, ayo. Pertemuan ibadah. Nah, Alkitab bilang jangan menjauhkan diri. Jadi kalau ada orang yang bilang dia tidak pernah ibadah online sama sekali, jaga pergaulan saudara dari orang model begitu. Karena persoalannya ada dia. Bukan persoalannya ada di pandemi, di COVID, apalagi di gereja. Kalau gereja terpaksa membuat ibadah online, karena memang untuk melindungi. Jadi kalau ada orang mulai jenuh dengan ibadah online, terus mulai pikir-pikir lagi sudah punya hubungan dengan Tuhan. Oh iya, kalau memang ini pandemi berkepanjangan, syukur-syukur kita sebentar lagi akan persiapan ibadah onsite. Pak Yunus di awal ibadah sudah menjelaskan itu. Bahwa bulan April kita mulai melangkah ibadah onsite dan online, jadi hybrid. Saudara bisa memilih mau tetap online atau mau onsite. Sebenarnya sih pilihan ini dengan berat kami harus putuskan, yaitu ibadah onsite. Kenapa? Untuk menolong orang-orang yang mulai mungkin merasa jenuh beribadah online. Yang seharusnya menurut saya tidaklah demikian. Tapi baiklah, kita harus tolong juga orang-orang demikian. Jadi kita buka tempat ibadah onsite. Tentunya dengan prokes yang ketat ya. Bahkan nanti dalam ibadah onsite, kerinduan saya pelayan-pelayannya nanti akan diantigen secara mandiri. Seperti yang dilakukan oleh ibadah online seperti ini. Kita akan mengadakan antigen secara mandiri. Dan puji Tuhan akan semakin banyak yang akan divaksinasi. Semakin banyak yang akan divaksin, semakin banyak yang terlindungi hingga terjadi herd immunity.
Semuanya dalam lingkungan yang bisa terjaga karena sudah punya sistem imun yang bisa melawan atau bertahan terhadap virus. Jadi, sekali lagi ya, sikap ketiga adalah tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ayo Bapak Ibu, ikuti kakak, ikuti ibadah online. Jangan jauhkan diri dari pertemuan. Alkitab bilang pertemuan, bukan jauhkan diri dari ibadah. Kalau ibadah kita bisa bilang gini, aku kan bisa ibadah sendiri. Betul, tapi Alkitab bilang enggak bilang gitu, dia bilang pertemuan ibadah. Kalau ibadah sendiri memang bisa, tapi Alkitab bilang pertemuan ibadah. Nah, konteks pandemi sekali lagi pertemuannya adalah virtual. Jadi ikuti ibadah online, ikuti kakak. Saya lagi timbang untuk membuat workshop untuk ibu-ibu muda, ibu-ibu royal. Saya lagi riset dulu kebutuhan apa yang akan kita bicarakan. Saya minta Pastor Denny untuk mulai menginventarisir daftar kebutuhan ibu-ibu muda di gereja kita ya. Dalam masa pandemi khususnya. Baru kita workshop, kita tanya jawab, kita diskusi, kita saling mendoakan. Yes, keren kan? Jadi jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ya. Bahkan Alkitab bilang apa? Semakin giat melakukannya. Ya, boro-boro menjauhkan diri, justru makin giat. Jadi kalau Anda mulai jenuh, lawan itu. Alkitab bilang makin giat. Makin giat, jangan discourage. Courage. Mari tetap teguh, tabah. Hadapi ini. Sekali lagi saya ulang ya. Orang yang jenuh, apalagi ibadah online tidak pernah sama sekali. Saya mau bilang, masalahnya ada di dia. Masa salahkan COVID? Masa salahkan pandemi? Masa salahkan gereja yang harus ibadah online? Tidak. Masalah ada di dia. Hubungannya dengan... Kalau Anda punya orang-orang begitu di sekitar Anda, kuatkan dia. Kalau anggota kakak, anggota komsal, anggota gereja kita, kuatkan dia. Tapi kalau dia orang lain, jauhi. Karena saudara jaga suhu iman Anda. Karena bergaul dengan orang begitu, tidak sehat. Jangan-jangan ngomongan saudara sebentar lagi menjadi omongan yang tidak auto iman lagi. Tapi omongan yang melemahkan. Kenapa? Karena bergaul dengan orang yang lemah. Tapi kalau ada keluarga rohani yang lemah, kuatkan dia, jangan dijauhi. Ya, disupport dia. Alkitab bilang kan tadi, didukung dia, dinasehati, ayo makin giat. Oke, ya. Jadi itu 3 sikap. Nah, saya selesai dengan hubungannya dengan judul kita belajar sama-sama pada saat ini, iman dan firman. Jadi, mulailah semua dengan firman. Mulailah dengan firman. Karena tidak ada iman. Tidak ada firman. Nggak ada iman. Lagi ya. Tidak ada firman. Nggak ada iman. Iman berpijaknya di mana? Iman berpijaknya di firman. Gitu. Pijakan iman itu firman. Saya ilustrasikan gambarnya begitu ya. Iman, firman dibalik. Jadi iman berpijak pada firman gitu. Jadi nggak ada firman, nggak ada iman. Jadi mulailah dengan firman. Kenapa firman? Itu pijakan iman. Kedua, firman adalah pribadi Yesus kan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau Anda punya firman, Anda punya persekutuan dengan Yesus. Gitu. Firman adalah pribadi Yesus yang tertulis. Gitu kan? Jadi waktu Anda bersekutu dengan firman, Anda bersekutu dengan Yesus secara konkret, tidak perdukunan. Wah ya, saya rasa Tuhan bicara. Ya perlulah yang gitu-gitu. Tapi kalau di luar firman, itu perdukunan, itu bukan nubuat, itu lu buat. Nah makanya punya firman lah supaya enggak salah-salah gitu ya. Firman sudah standar itu. Baca firman, bergaul dengan firman. Saya bilang di KK kemarin bahwa tidak hanya rutin baca tapi merenungkannya, dan tidak hanya merenungkan tapi apa? Melakukannya, mempraktekannya. Setiap kali KK kan selalu ada yel-yel. Nggak tahu Anda lakukan apa tidak. Kalau saya lakukan ya. Yel-yel itu setelah baca kan ada komsal, siapa takut melakukan firman Tuhan? Yes, kan gitu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita kan punya kesepakatan bahwa di dalam komsal kita saling motivasi untuk melakukan firman. Makanya melakukan firman, yes. Yang terakhir kenapa firman, selain itu pijakan iman, selain itu pribadi sendiri. Saya suka ini ya. Habis gelap, terbitlah terang. Ya, gelap gulita jadi terang. Apa maksudnya itu Pak Herol?
kita ke Kejadian pasal 1. Wah, ke awal buka Alkitab. Kejadian 1 ayat 1. Kenapa ke awal buka Alkitab? Karena ini awal dari semuanya. Mari kita lihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Coba lihat ya, saya suka ini. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3 baca sama-sama, asik nih. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Wow, kenapa firman? Firman membuat yang tidak ada jadi ada. Firman yang membuat dari gelap jadi terang. Belum berbentuk jadi punya bentuk. Firman yang bila kita ucapkan mengandung kuasa yang luar biasa. Firman yang akan tolong kita untuk berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari saudara, hidupilah firman. Cintailah Alkitab saudara. Bukan karena Alkitabnya saja, tapi karena saudara sedang bergaul dengan Yesus sendiri. Saya mau terus campaign untuk kita cintai firman. Untuk kita suka akan firman. Baca terus. Hey, hari-hari ini untuk kita bisa auto iman, untuk bisa hidup dalam iman. Ini sudah luar biasa Bapak Ibu ya. Ini keren banget ya. Sudah lewat semua yang lain. Alkitab luar biasa. Ini berisi kehidupan Yesus ya. Berisi kehidupan Tuhan. Banyak hal yang bisa kita terinspirasi. Cintai firman Tuhan saudara. Baiklah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi iman dan firman mulai mendarah daging, mulai menginspirasi kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita berkemenangan, kita tetap bisa hidup karena ada firman dan iman kita luar biasa dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan dimanapun kita berada. Wow, luar biasa. Mari kita berdoa sama-sama. Kami bersyukur. Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ada banyak firman yang menginspirasi kami hari-hari ini. Aku percaya sekalipun aku tertindas. Orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan, kami bersyukur. Kami diingatkan kembali bahwa hari-hari ini adalah musim iman. Musim yang extraordinary, yang luar biasa. Yang harus kami hadapi dengan cara yang luar biasa. Dan cara yang luar biasa hanya bisa terjadi karena iman. Tuhan, iman akan dimanifestasikan dalam tindakan iman yang bernama hikmat. Perbuatan yang sungguh-sungguh diilhami oleh firman Tuhan. Dan kami akan lihat, kami akan semakin kuat di dalam Tuhan. Mungkin belum mengalami banyak terobosan secara ekonomi, secara profesi, secara bisnis. Tapi dari hari ke hari kami semakin diperkuat, semakin dibaharui oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami sangat bersyukur. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang hebat dan luar biasa. Kami mau hidup di dalam iman yang terjaga, yang kuat. Karena kami memiliki persekutuan dengan firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami juga akan perjamuan kudus Tuhan. Suci kuduskan roti dan anggur. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Di rumah masing-masing. Tuhan biarlah ini menjadi persekutuan yang spesial di mana kami bisa kembali dikuatkan, bahkan dipulihkan. Karena oleh kuasa darah-Mu dan bilur-bilur darah Yesus, kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu menyiapkan perjamuan kudus yang sudah ada. Dan sekali lagi tidak henti-hentinya kami ingatkan bahwa gereja selalu menyiapkan paket perjamuan kudus. Dan Bapak Ibu tinggal datang saja, Anda sudah tahu tinggal ambil sendiri, kami taruh di depan sekali. Dan packingnya saya masih terus mengawasi ya. Jadi packingnya kami pakai semprot hand sanitizer dulu, tangan bersih, baru kami masukin semuanya di packnya. Jadi kita mau benar-benar semuanya sehat. Jadi jangan ragu untuk mengambil perjamuan kudus di kantor Rock Center karena kita punya prosedur untuk packingnya ya. Baiklah, silahkan semuanya berdiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari angkat roti sama-sama. Pandang Yesus. Kita lakukan ini karena kita mengingat 3 hal. Mari kita katakan sama-sama bahwa aku, keegoan kita, keakuan kita
telah disalibkan bersama dengan Yesus. Dan tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh kita. Dan supaya kita tidak jadi lemah dan putus asa. Pandang Tuhan, pada malam waktu diserahkan, ia mengambil roti, ia memecah-mecahkan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Gereja, bukankah roti perjanjian kita angkat tinggi ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup. Dengan tubuh dari Yesus Kristus. Amin. Pandang Tuhan, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan berkata, ini adalah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Gereja, mari taruh iman. Pegang bagian sakit Anda. Pandang Tuhan. Aku berdoa oleh kuasa darah Yesus dan biru-bilurnya kita disembuhkan. Siapapun yang sakit. Saat ini juga aku minta kinamataka meradamasi kandamase. Aku berdoa oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Yang lemah, yang jenuh, mereka disegarkan lagi. Oleh karena mereka punya pengharapan dalam Tuhan. Angkat tinggi-tinggi, pegang dada saudara dengan tangan kiri saudara sebagai tanda penyerahan saudara. Dan saudara dikasih Tuhan. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Yesus Kristus. Amin. Minumlah dengan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mengalami persekutuan lagi dengan tubuh dan darah-Mu. Ini selalu spesial setiap hari Minggu Tuhan ketika kami lakukan. Karena kami melakukannya bukan karena rutinitas. Tapi dengan kesadaran penuh kami sedang bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami lakukan dengan penuh hormat. Dengan mata yang tertuju kepadamu. Tapi dengan iman yang penuh. Percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan. Kami berpengharapan dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Untuk perjamuan kudus pada saat ini. Amin. Oke, kita akan selesai Bapak Ibu dikasih Tuhan. Persiapkan persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu. Kita akan berdoa sama-sama. Dan sekali lagi saya ulang, saya ingatkan bahwa gereja dalam persiapan ibadah onsite pada bulan April. Dan akan dilakukan 2 kali sementara ini. Yaitu hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 menjelang siang gitu ya. Anda silakan pilih, masih harus mendaftar karena itu prokes ya, prosedur ya. Masih harus mendaftar, daftarlah. Nanti Pak Yunus akan kasih dia punya form, mungkin lewat KM atau mungkin langsung ke Pak Yunus supaya satu pintu. Nanti kita lihat nanti teknisnya dari beliau. Tapi Anda harus mendaftar karena hanya disediakan 30 kursi sekali ibadah dan kita akan bikin sangat jarang supaya semuanya happy, semuanya tenang karena prokesnya ketat. Mulai minggu pertama bulan April ya. Siapkan diri saudara. Tapi online Pak, tetap jalan online. Siapa saja yang bisa datang di ibadah onsite di RCC Novotel? Ya, yang seperti yang Natal tahun baru ya. Anak Rocky jangan datang, tidak boleh datang. Dan orang tua di atas 55 ke atas ya sebaiknya tidak datang. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang-orang muda, keluarga muda silakan. Itu tempat untuk Anda bisa beribadah. Yang lain di covernya tetap masih di online. Oke, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita akan berikan persembahan, syukur. Dan ini minggu pertama kita akan mengembalikan perpuluhan dengan sukacita. Ya, setiap minggu Tuhan selalu kirim orang-orang yang tanpa diduga di seluruh pelosok tanah air untuk kita bisa bantu. Yang paling baru di minggu kemarin ada 2 hamba Tuhan yang kita bantu lagi Bapak Ibu. Satu di Sentani, Jayapura, sebuah PAUD sederhana dari seorang hamba Tuhan asli warga Wamena untuk membuat PAUD sederhana. Dan kita sudah transfer, nanti kalau melihat berapa rupiahnya bisa tanya kepada bendahara. Bagi kami sih tidak kecil, kita transfer kepada mereka. Terus Tuhan ingatkan ada seorang hamba Tuhan yang kita bina di Samarinda. Saya minta rekeningnya terus kita berkati lagi. Ternyata beliau sedang berdoa
untuk bayar uang sekolah anak-anaknya dan kebutuhan yang lain. Wow ya, waktu transfer dia langsung feedback, Tuhan jawab doa saya Pak Pendeta. Senang ya Bapak Ibu ya, bisa menyalurkan berkat Tuhan. Mari, gereja dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu, kembalikan perpuluhan Anda karena Anda taat mengasihi Tuhan. Dan berikan persembahan syukur Anda, tanda sukacita dan terima kasih Anda. Tuhan, kami mengembalikan perpuluhan sebagai tanda ketaatan dan tanda di mana kami mendedikasikan hidup kami sepenuhnya 100% milik Tuhan. Kami lakukan dengan kasih, juga persembahan syukur kami berikan dengan cinta karena kami mengasihi Tuhan. Bukan saja supaya kami diberkati, tapi karena kami percaya dengan iman kami bahwa kami sudah diberkati Tuhan. Kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berikan dengan syukur, kami kembalikan perpuluhan dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan buat Indonesia, buat Balikpapan, buat Kalimantan Timur. Kami berkata shalom, pemulihan terjadi. Kami doakan presiden kami yang berjibaku sedemikian rupa. Wali kota, gubernur, semua bupati, semua pejabat, Tuhan, semua orang-orang di garis depan. Untuk pemulihan pandemi dan ekonomi. Minta hikmat Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta gairah. Mereka tidak putus asa. Tutup bungkus mereka dengan perlindungan darah Yesus. Mereka baik-baik saja, terlindungi sempurna oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa untuk seluruh jemaat, keluarga besar Korok Balikpapan. Mereka terus menjaga api iman mereka. Suhunya tetap panas, tidak menjadi dingin, tidak tawar hati, tidak menjadi jenuh. Mereka memiliki gairah dalam Tuhan karena mereka punya persekutuan dengan firman Tuhan. Mereka punya persekutuan dengan pribadi-Mu Tuhan. Aku berdoa untuk yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Aku berdoa Tuhan, biarlah orang-orang yang hari ini warga rohaniku yang mengalami pergumulan berat dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi, dalam pekerjaan, dalam profesi mereka. Minta kemurahan-Mu Tuhan. Di mana mereka bereaksi auto iman. Di mana kemudian iman mereka lah yang memindahkan gunung. Yang membuat perkara-perkara besar dan ajaib. Aku percaya mujizat terjadi. Aku percaya pada kuasa doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka dibebaskan, mereka dilepaskan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Segala roh intimidasi, roh yang menawan mereka, yang mau menakut-nakuti mereka, melemahkan mereka, aku ikat di dalam nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. So, dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Percayalah kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor, keluar masuk kita diberkati Tuhan. Bahkan dengan penuh iman, kita berkata iman buat dua tangan ini. Kita kepalkan sama-sama dan mari kita ucapkan sama-sama bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini saya percaya berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini percaya berhasil, sehat dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Hadapkan wajahnya kepadamu, terima shalom, damai sejahtera, berlimpahlah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati katakan amin, amin, amin. Oke, tetap sehat, tetap bersuka cita. Kita akan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom.